Menghindari gosip. Refleksi pagi 1522. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang suka bergosip? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 20 ayat 19. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Saudara-saudara, penyakit bergosip itu rupanya sebuah penyakit yang sudah terjadi sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Bukannya berdasarkan fakta, orang malah lebih menyukai sensasi dan kontroversi yang disertai bumbu-bumbu hoaks tanpa peduli apakah hal tersebut akan melukai hati dan merusak reputasi seseorang. Semakin gosip beredar cepat, semakin bangga dan gembiralah sang penyebar gosip. Orang yang seperti ini haruslah dihindari, karena menyebar kebohongan adalah jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, di dalam era informasi, di mana ketersediaan informasi itu begitu melimpah, orang seringkali tidak dapat lagi membedakan antara fakta dan dusta. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang kemudian bisa menjadi penyebar gosip. Hal ini perlu sungguh-sungguh diwaspadai oleh setiap orang percaya, karena ketidakbenaran adalah hal yang jahat di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya harus berupaya untuk berkata-kata benar dan bertindak benar. Hanya saja dalam kenyataannya, ada saja orang percaya yang kemudian terlena dan lupa diri dengan menyebarkan gosip. Bukannya membela kebenaran, orang percaya malah terjerumus pada kebohongan. Karena itu, marilah kita menghindari segala macam gosip dan mari kita beritakan kebenaran. Tidak mengutuki. Refleksi pagi 1523. Sikap apa yang jahat di mata Tuhan dari seorang anak? Mari dengarkan baik-baik petunjuk dari Amsal 20 ayat 20. Orang yang mengutuk orang tuanya, hidupnya akan lenyap seperti lampu yang padam di malam yang gelap. Saudara-saudara, menghormati orang tua sangatlah penting di mata Tuhan Allah, sampai hal ini dicantumkan di hukum kelima dari 10 perintah Allah. Di Keluaran 21 ayat 15, Allah bahkan memerintahkan bahwa bila ada anak yang mengutuki ayahnya atau ibunya, maka ia pasti dihukum mati. Perintah Allah ini sangatlah jelas, gamblang dan tegas. Seburuk apapun hubungan anak dan orang tua, seorang anak sama sekali tidak boleh mengutuk orang tuanya, karena ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, kutukan biasanya terkait dengan ucapan terhadap seseorang atau sesuatu dengan harapan supaya yang dikutuk itu mengalami malapetaka dan kesusahan. Bila seorang anak berkata-kata jahat terhadap orang tuanya, atau justru bersorak gembira bila orang tuanya mengalami malapetaka, maka anak itu telah berbuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Seperti halnya lampu yang padam di malam yang gelap, maka seorang anak yang bersikap tidak patut terhadap orang tuanya adalah seorang yang tercela dan tidak membawa terang Tuhan. Oleh sebab itu, seburuk apapun relasi seorang anak dengan orang tuanya, berapapun umur sang anak, mari kita tetap hormati orang tua. Jangan sekali-kali kata-kata keji keluar
dari mulut kita. Menghindari cara cepat dan jahat. Refleksi pagi 1524. Di dalam kelicikan dan cara jahat, seseorang bisa saja mendapatkan harta milik dengan cepat. Apa yang terjadi bila seseorang tetap berupaya untuk melakukannya? Mari kita simak nasihat Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Saudara-saudara, seseorang bisa saja mereka-reka hal jahat untuk mendapatkan harta milik dengan cepat, misalnya melalui upaya penipuan, korupsi, manipulasi, pemaksaan, ataupun dengan cara kekerasan. Tetapi hal-hal jahat tersebut tentu tidak diperkenan Tuhan, sehingga Tuhan pastilah tidak akan memberkatinya. Tanpa berkat Tuhan, segala kelimpahan harta milik itu pasti akan menjadi sia-sia belaka karena tidak ada kenikmatan sejati di luar Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia yang makin materialistis, orang berlomba untuk mengumpulkan harta milik melalui berbagai cara. Bagi mereka, upaya mengejar harta dengan segala cara jahat tidaklah tabu untuk dilakukan. Semakin cepat mereka bisa mengakumulasikan harta milik, mereka itu akan dianggap makin sukses. Ini tentulah tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita camkan peringatan Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di dalam takut akan Tuhan, marilah kita terus berupaya untuk hidup jujur, tidak tamak, dan berharap kepada Tuhan saja. Tuhan pasti berikan kecukupan.